Dia ini punya teman, katanya temannya ini 2 orang, dan 2 orang ini laki-laki. Beliau berdua itu pakai gamis putih, pakai sorban, tapi kulitannya hitam. Didatangkanlah sosok yang lain, entah sosok ini jin dari mana, yang jelas jelangkung ini pun berhasil. Jelangkung itu dirasuki oleh sosok, terus kemudian jelangkung ini menunjukkan nomor token. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Puput yang asalnya dari Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman. Cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Mas Puput. Kalau teman-teman mungkin ada yang ingat, Mas Puput ini pernah mengirimkan cerita di Kembara Sunyi dan sudah kami ceritakan. Tapi ada beberapa cerita itu yang memang beliau menggunakan nama samaran. Nah, di cerita beliau kali ini, Mas Puput ini ingin membagikan cerita tentang omnya yang bernama Om Alex. Tapi cerita ini tertuju kepada Om Alex sendiri ketika Om Alex ini dari beliau kecil sampai beliau dewasa. Nah, jadi ceritanya Mas Puput ini punya om yang bernama Om Alex itu. Jadi cerita ini berdasarkan kesaksian dari beberapa keluarga. Ceritanya di waktu kecil, ketika Alex kecil itu di usia sekitar 2 tahun, waktu itu Alex ini lagi belajar berdiri dan juga lagi jalan. Jadi dia belajar berjalan, ya sesekali dia terjatuh. Terus di situ ada neneknya Om Alex ini yang membimbing Alex untuk jalan. Nah, pada suatu hari tiba-tiba pas waktu Alex ini mencoba untuk berjalan, dia ini jatuh. Terus pada saat jatuh, Alex ini mengalami kejang-kejang yang luar biasa. Kalau istilah Jawanya itu menyebutnya step. Langsunglah dibawa ke rumah sakit. Dan ketika di rumah sakit, Alex harus dirawat beberapa saat di rumah sakit. Dan dari situ kemudian ada perubahan pada diri Alex ini. Yang jelas setelah mengalami step atau setelah mengalami kejang-kejang itu, otak dari Alex ini tiba-tiba berubah. Artinya di situ agak berpikirnya ini agak susah, terus kemudian kakinya itu jadi melemah. Ya kalau kata orang-orang waktu itu mereka menganggapnya Alex ini mengalami polio karena kakinya itu tiba-tiba semakin mengecil. Dan pada suatu ketika Alex ini pun kemudian dipulangkan ke rumah dan dirawat di rumah. Jadi mulai sejak saat itu ya keluarga mau nggak mau harus ikhlas menerima kondisi Alex yang seperti ini. Jadi Alex ini nggak bisa jalan. Akhirnya di situ Alex mulai dirawat oleh neneknya ini dan ada lagi seorang asisten rumah tangga yang membantu Alex sehari-hari, baik itu untuk kencing, untuk buang air besar, makan dan lain sebagainya. Terus berjalannya waktu kira-kira usia Alex menginjak 4 tahun, keluarga ini mulai berpikir alangkah baiknya kalau Alex ini ditempatkan di sebuah yayasan anak cacat. Karena keluarganya nggak mampu untuk mengurusi Alex. Artinya di sini keluarga ini nggak bisa mengajarin Alex, misalnya membaca, menulis, atau berjalan. Keluarga angkat tangan. Akhirnya berdasarkan kesimpulan dari keluarganya, mereka pun bersepakat untuk membawa Alex atau menitipkan Alex
di sebuah yayasan yang ada di Solo, yayasan tempat anak-anak cacat. Nah, disitulah kemudian Alex dititipkan, dan selama beberapa tahun kemudian, ada beberapa perkembangan yang dirasakan oleh keluarga dari Alex ini. Jadi Alex itu berubah. Dia mulai bisa membaca, meskipun sedikit-sedikit, dia juga bisa mulai menulis, mengenal angka. Ya, meskipun perkembangannya itu nggak terlalu pesat, tapi keluarga itu merasa bersyukur sekali. Banyak perubahan yang dialami oleh Alex. Kalau seandainya Alex ini dirawat keluarga, belum tentu Alex punya perkembangan yang seperti ini. Akhirnya sampai beberapa tahun kemudian, kira-kira Alex ini menginjak usia 15 atau 16 tahun, keluarga di situ merasa ini perkembangan Alex ini kok gitu-gitu saja. Jadi nggak ada perkembangan yang signifikan. Kemampuan belajarnya itu juga ya sampai di situ aja, mentok lah istilahnya. Nulis pun juga ya hanya sebatas itu. Dari usia dia sekitar 6 tahun sampai 15 tahun, kemampuan nulisnya ya cuma itu-itu aja. Akhirnya keluarga berpikir, ini berarti sudah mentok. Kalaupun ditempatkan di sana, ya kemampuan Alex seperti itu. Ya sudahlah, dibawa pulang aja ke rumah. Karena untuk biaya di yayasan tersebut ini juga nggak murah. Keluarga juga mengeluarkan uang banyak. Dan selama bertahun-tahun itu, Alex ini selalu dibawa ke pengobatan, mulai dari rumah sakit ini, rumah sakit itu. Keluarga juga mengeluarkan banyak biaya, dan kalau ngomong dibawa ke tabib, ini sudah berkali-kali dibawa ke tabib. Jadi keluarga ini mengeluarkan banyak uang untuk pengobatan Alex. Dan disitulah puncak-puncaknya keluarga menyerah. Alex dibawa lagi pulang ketika usianya remaja. Ketika di rumah itu ya Alex ini sebenarnya untuk masalah makan, ngomong, ini seperti orang normal. Dia bisa ngomong dengan lancar, tapi yang terkendala adalah kakinya yang cacat ini tadi. Dia harus kemana-mana menggunakan kruk atau menggunakan alat bantu jalan. Tapi alhamdulillahnya pada waktu itu, untuk urusan buang air kecil, buang air besar, mandi, Alex ini bisa sendiri. Terus suatu ketika, Alex ini punya hobi baru. Dia itu minta dibelikan ayam jago untuk dipelihara di rumahnya. Ya keluarga senang, artinya di sini Alex punya hiburan baru, dia punya hobi baru, kegemaran baru, meskipun pada saat ayam jago ini sudah dibelikan oleh keluarga, yang merawat itu ya umumnya seringkali neneknya dan juga anggota keluarga yang lain. Tapi keluarga senang lah, Alex punya hiburan baru. Nah, berjalannya waktu beberapa tahun kemudian, kira-kira usia Alex sekitar 18 tahun, keluarga ini mulai melihat keanehan pada diri Alex. Jadi di situ ada yang bilang, yang pertama kali adalah sepupu dari Mas Puput ini. Beliau bilang, beliau ini sering kali ngelihat Alex ini ngomong sendirian. Terutama ketika Alex itu duduk sendirian. Misalnya waktu itu dia duduk di depan teras rumah. Banyak orang yang ngelihat Alex ini kayak ngomong sendiri. Nggak ada lawan bicaranya. Terus suatu ketika neneknya ini penasaran, masa iya sih Alex kok ngomong sendiri? Ternyata neneknya juga memergoki Alex yang seperti itu. Suatu ketika neneknya ini beraktivitas di luar rumah, terus pas baru neneknya ini pulang ke rumah, beliau mendapati Alex ini memang ngomong sendiri di ruang tamu dan nggak ada lawan bicaranya, nggak ada orang di situ. Nah terus kemudian berita ini menyebar kemana-mana, terutama ke tetangga-tetangga sekitar. Mereka bilang Alex itu ngomong sendiri, seringnya ngomong sendiri. Itu mungkin dia efek dari dulu yang dia step atau kejang-kejang di waktu kecil. Jadi otaknya keserang dan dia mengalami gangguan jiwa. Yang beredar seperti itu di masyarakat. Nah keluarga ini prihatin. Kok bisa berita ini menyebar? Sampai kemudian warga itu menyimpulkan kalau Alex ini mengalami gangguan jiwa lah, stres, ngomong sendiri dan lain sebagainya. Jadi keluarga itu prihatin. Tapi neneknya Alex ini yakin kalau Alex nggak seperti itu. Karena beliau kenal betul Alex ini seperti apa. Beliaulah yang merawat Alex ini dari kecil. Terus pada suatu malam, waktu itu neneknya ini memang sengaja ngelihat Alex dari sore sampai malam, diawasi terus. Terus tiba-tiba setelah habis maghrib itu, Alex ini sendirian di ruang tamu, dan neneknya ini ngelihat dari dalam kamar, Alex ini ternyata benar, dia mulai ngomong sendiri. Tapi lama-lama diperhatikan oleh neneknya, Alex ini nggak ngomong sendiri. Dia kayak berinteraksi dengan orang, jadi kayak ngomong sama orang. Misalnya, Alex waktu itu yang dilihat oleh neneknya, Alex ini tanya, "Sampean dari mana? Sampean berdua dari mana?"
Terus Alex ini senyum-senyum sendiri. Nggak lama kemudian, oh iya memang di sana itu ada ini memang. Jadi kayak orang ngobrol, tapi yang diajak ngobrol ini nggak ada. Dan neneknya dari situ mulai merinding. Dan setelah Alex ini diem, barulah neneknya ini menghampiri. Terus sang nenek ini tanya ke Alex, Lex, nenek tadi perhatikan kamu ini lagi ngomong, Le. Ngomong sama siapa, nak? Barulah di situ Alex bilang, sama temenku, Mbak. Temenmu siapa? Wong Mbak ini dari tadi lihat itu nggak ada siapa-siapa. Kamu itu ngomong sendiri, nak. Enggak, Mbak, aku punya temen. Temenku ini 2. Nah, disinilah Alex cerita. Jadi yang diceritakan oleh Alex, dia ini punya temen. Katanya temennya ini 2 orang. Dan 2 orang ini laki-laki. Beliau berdua itu pakai gamis putih, pakai sorban, tapi kulitannya hitam. Entah kulit hitam ini entah dari Afrika atau India, yang jelas Alex ngomong seperti itu. Terus akhirnya mbaknya ini tanya lagi, loh kamu kenal di mana, Le? Itu loh mbak, waktu aku di yayasan yang ada di Solo itu, aku didatengin sama 2 orang ini mbak. Awalnya aku nggak tahu, tak kira dia ini manusia. Tak kira mereka itu tinggalnya di dekat sana. Terus mereka berdua ini bilang, kalau mereka akan jagain aku terus dan mau ikut kemanapun aku pergi. Dari situ neneknya mulai berpikir, jangan-jangan memang Alex ini memang bisa ngobrol dengan makhluk tak kasat mata, yang orang lain memang nggak bisa melihat. Pada akhirnya orang lain menyimpulkan kalau Alex ini ngomong sendiri. Terus hal ini disimpan lebih dulu oleh neneknya. Dia sampaikan hal ini ke orang tuanya Alex. Terus ketika neneknya Alex ngomong ke orang tuanya Alex, orang tua Alex ini cuma bilang, enggak mbah, kami masih nggak percaya kalau Alex ini punya teman gaib. Alex ini memang mengalami gangguan jiwa. Wes setelah kamu percaya saja sama mbah, percaya sama nenek. Anakmu ini nggak apa-apa, dia memang punya teman gaib. Akhirnya berjalannya waktu, Alex ini masih sering seperti itu. Kadang-kadang dia ketawa-ketawa sendiri. Tapi si nenek ini yakin kalau Alex ini berinteraksi dengan seseorang yang memang orang ini nggak bisa dilihat oleh siapapun. Nah akhirnya suatu ketika berita ini pun menyebar kemana-mana. Jadi semakin santerlah berita tentang Alex mengalami gangguan jiwa. Tapi sang nenek itu selalu menjelaskan ke orang-orang. Cucuku itu bukan mengalami gangguan jiwa. Dia ini punya teman makhluk tak kasat mata. Yang kalian ini nggak bisa lihat. Orangnya itu 2, sosoknya ini 2. Tinggi besar pakai sorban, pakai gamis warna putih. Dan beliau ini kulitannya hitam-hitam. Terus ada beberapa bagian orang itu yang memang percaya bahwa Alex bisa melihat makhluk tak kasat mata. Karena mereka yakin yayasan yang dulu ditempati Alex di Solo itu memang bangunannya tua. Bisa jadi Alex itu diikuti dari sana. Tapi beberapa orang yang nggak percaya, mereka itu masih menganggap Alex ini mengalami gangguan kejiwaan. Terus sampai pada suatu ketika ada salah satu orang, beliau ini bapak-bapak, kita sebut namanya Pak Toyo. Pak Toyo itu bersikeras bahwa Alex ini mengalami gangguan kejiwaan dan dia menantang Alex. Wes gini aja, kalau memang Alex ini bisa melihat ada 2 sosok itu, buktikan ke aku. Aku yang mewakili warga. Kalau memang aku bisa melihat apa yang dilihat Alex itu, baru aku percaya. Nanti tak sampaikan ke warga. Nah, neneknya ini takut sebenarnya waktu itu. Neneknya ini berpikir, ngapain sih kok harus dibuktikan? Sudahlah, ini urusan keluarga kami. Tapi Pak Toyo ini ngotot. Memang karakter beliau seperti itu. Pada akhirnya, sang nenek ini menyampaikan hal tersebut ke Alex. Le, itu loh Pak Toyo itu pengen tahu, Le. Sosok yang mendampingi kamu. Sosok 2 orang bersorban itu beliau pengen lihat. Bisa tali. Terus Alex ini menjawab dengan santai. Ya bisa aja nek. Suruh aja Pak Toyo ke sini nanti tak tunjukkan. Akhirnya Pak Toyo pun diundang ke rumah Alex. Dan sekitar jam 9-an malam, Alex ini minta untuk diambilkan beberapa wayang Punokawannya. Kalau teman-teman tahu, ada wayang Punokawan Semar, Gareng, Petruk. Ini dibawa semua ke ruang tamu, terus kemudian lampu ini disuruh mematikan. Waktu itu keluarga juga nggak tahu kenapa kok Alex minta wayang Punokawannya itu. Dan setelah itu, ketika lampu dimatikan hanya menyalakan 1 buah lilin, Alex pun mulai memainkan wayang. Dan nggak lama kemudian, hawanya itu langsung beda. Ini disaksikan oleh beberapa keluarga yang juga merasakan vibes waktu itu. Tiba-tiba hawanya ini jadi lebih sejuk sekali. Terus ada suasana yang berbeda lah pokoknya.
Nah, tiba-tiba ada dua sosok yang muncul. Sosok ini kalau diukur, itu ukurannya nggak seperti manusia. Tingginya itu sekitar hampir 2 meter, sampai hampir nyundul plafon. Nah, dua sosok ini memang persis seperti yang dikatakan oleh Alex. Mereka berdua itu pakai gamis warna putih, terus pakai sorban putih, dan kulitannya itu hitam. Mirip seperti orang-orang dari daerah Afrika. Nah, mereka berdua ini tiba-tiba muncul persis di depan Pak Toyo, yang waktu itu Pak Toyo ini duduk bersila. Jadi Pak Toyo ini awalnya itu langsung tercengang. Beliau ini mau lari sebenarnya, tapi pas beliau berdiri, beliau mau lari, beliau jatuh lebih dulu karena beliau pingsan, ketakutan melihat sosok ini. Akhirnya dari situ, sosok ini pun hilang. Dan kemudian Pak Toyo ini dibangunkan. Ada sekitar 2 jam kemudian lah, barulah Pak Toyo ini sadar dari pingsannya. Terus beliau itu minta pulang. Beberapa hari kemudian Pak Toyo nggak keluar dari rumah. Dan setelah Pak Toyo itu nggak kelihatan, Pak Toyo pun muncul. Kemudian beliau baru percaya dan menceritakan hal ini ke semua warga. Barulah Pak Toyo ini percaya memang Alex itu memang orang yang ngerti, orang yang paham. Nah, seperti kebiasaan pada waktu itu, memang kalau ada orang yang bisa berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata, orang-orang itu selalu menganggap orang tersebut ini adalah orang pintar atau orang ngerti. Jadi mulai dari situ, Alex ini dianggap seorang dukun. Padahal Alex sendiri ini nggak nyaman dengan predikat seperti itu. Alex sendiri nggak nyaman, selalu didatengin orang-orang minta tolong dan lain sebagainya. Jadi macam-macam orang yang datang ke rumah Alex. Setelah mendapat cerita dari Pak Toyo, berita ini menyebar kemana-mana. Beberapa orang datang. Mereka tanya ke Alex, "Mas Alex, saya minta tolong, mbok dipanggilkan mbahnya." Maksudnya mbahnya di sini adalah dua sosok bergamis tadi. Jadi mereka semua minta tolong. Kadang-kadang ada yang anaknya belum pulang selama 3 hari. Mereka minta tolong ke Alex. "Mas Alex, minta tolong ditanyakan ke mbahnya, anak saya ini kemana, saya cari kemana-mana, ini belum ketemu. Minta tolong Mas Alex." Awalnya Alex ini menolak, karena dia cukup terganggu dengan hal-hal semacam ini. Tapi karena banyak sekali orang-orang ini yang memang butuh bantuan, akhirnya Alex pun terpaksa meminta bantuan dari 2 teman gaibnya itu. Dan setelah dipanggilkan 2 teman gaibnya ini, ada beberapa kasus dari orang-orang ini yang kemudian terselesaikan. Seperti contohnya ada orang yang mencari anaknya yang belum pulang 3 hari. Ini ditunjukkan persis di mana lokasi anaknya pada saat itu. Persis, alamatnya pun ditunjukkan, rumahnya berwarna apa ditunjukkan. Ternyata si anak ini lari dari rumah karena bertengkar dengan orang tuanya. Anaknya ini lari ke rumah salah satu saudaranya yang memang saudaranya ini sudah lama sekali nggak pernah dikunjungi. Ini dijelaskan oleh sosok 2 bergamis putih tadi. Jadi dijelaskan alamatnya, rumahnya, nama orangnya dijelaskan. Dan kemudian ketemulah si anak tersebut. Dan ada lagi, beberapa orang itu mungkin ada yang menyalahgunakan hal ini. Ada orang yang mencari nomor togel tapi ditolak oleh Alex. Karena Alex tahu pendampingnya ini adalah sosok yang bergamis putih dan bersorban. Alex yakin kalau 2 pendampingnya ini nggak akan mau membantu orang-orang untuk cari togel. Tapi orang-orang yang datang ini silih berganti. Mereka mintanya itu macam-macam. Tapi yang paling banyak adalah minta nomor togel. Dan Alex nggak menuruti hal itu. Nah, suatu ketika berita ini menyebar. Terus nggak jauh dari sana, ini ada sebuah kantor polisi. Kebetulan, di masa-masa itu ada sebuah kasus pembunuhan yang sudah hampir 2 bulan kasus ini belum terpecahkan. Nah, memang hal ini kita nggak bisa menyepakati kalau hal ini benar, tentu menyalahi prosedur dari kepolisian. Tapi karena waktu itu pihak kepolisian ini menemukan jalan buntu dan belum menemukan tersangkanya atau pelakunya, terus ada salah satu oknum dari kepolisian tersebut yang minta tolong ke Alex. Jadi mereka datang satu mobil dan pangkatnya ini nggak main-main. Mereka benar-benar minta tolong ke Alex ini. "Mas Alex, kami minta bantuan. Jujur awalnya kami ini iseng datang kemari. Karena kami masih terus melakukan pencarian kepada pelaku. Nah, siapa tahu Mas Alex ini bisa bantu dengan bantuan dari teman gaibnya Mas Alex itu." Terus Alex ini berpikir, kalau nantinya aku ini membantu, ini pasti jadi bom waktu. Orang-orang pasti datang ke sini kalau kasus ini jebol. Akhirnya setelah berpikir panjang, apa yang dipikirkan Alex waktu itu, ya sudahlah, ini niatnya untuk membantu pihak kepolisian. Alex pun akhirnya mendatangkan 2 sosok gaibnya itu. Dan teman gaibnya Alex ini mengatakan,
kalau pelakunya ini, pelaku pembunuhannya ini, ada di daerah luar Pulau Jawa. Dijelaskan di kabupaten ini, di desa ini, di rumah yang berwarna ini, dan pemilik rumahnya adalah Pak ini. Jadi dijelaskan lengkap sekali. Nanti pelakunya itu namanya ini juga dijelaskan semua. Akhirnya dari situ pihak kepolisian langsung menuju ke lokasi. Dan setelah dicari lokasinya, ketemu. Dan ada si pelaku tersebut. Waktu itu memang lucunya si pelaku ini ketika ditangkap, dia nggak melakukan perlawanan satu apapun dan dia mengakui perbuatannya. Ya memang kalau kata Mas Puput, ini adalah hal yang konyol. Memang nggak bisa dijadikan rujukan karena ini di luar SOP kepolisian. Tapi memang hal ini berhasil. Dan setelah keberhasilan tersebut, nama Alex ini jadi terkenal di mana-mana. Banyak orang-orang berpangkat itu yang datang ke rumah Alex dan minta yang aneh-aneh. Tapi Alex itu selalu nggak memenuhi semua permintaan tersebut. Sampai pada suatu ketika, ada beberapa pihak yang ngomong ke Alex, entah siapa, entah saudaranya Alex, entah temannya Alex, mereka ini bilang, kayak seolah-olah mereka ini memanfaatkan Alex. Dia bilang ke Alex, gini aja loh Lex, kalau memang kamu nggak mau mendatangkan 2 teman gaibmu itu, datangkan ada sosok yang lain. Kamu kan bisa mendatangkan sosok lain, kamu kan bisa berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Kalau ada orang yang minta nomor togel, kamu pakai aja sarana lain dan kamu datangkan sosok yang lain. Jangan 2 sosok yang kamu maksud tadi. Karena sosok gaib yang pendampingmu itu nggak akan mungkin mau meladeni. Kamu datangkan aja sosok yang lain. Nanti kita bisa dapat uang dari situ. Nah nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba Alex ini setuju. Terus atas saran dari orang yang tidak diketahui ini, Alex itu disuruh menggunakan media jelangkung. Yang jelangkung ini sudah disediakan oleh orang tersebut. Akhirnya dicobalah oleh Alex, didatangkanlah sosok yang lain. Entah sosok ini jin dari mana, yang jelas jelangkung ini pun berhasil. Jelangkung itu dirasuki oleh sosok, terus kemudian jelangkung ini menunjukkan nomor togel. Dan gak lama setelah itu, orang-orang ini mulai berdatangan dan mereka mintanya langsung nomor togel. Alex menuruti hal itu. Dia menggunakan sarana jelangkung dan jelangkung ini dirasuki oleh sosok tak kasat mata. Dan sosok jelangkung ini mulai menuliskan nomor togel tersebut. Nah, ketika melakukan praktek ini, banyak keluarga dari Alex ini yang nggak setuju. Mereka sering menasihati Alex, sudahlah Le, nggak usah dilanjutin yang kayak gini. Kalau kamu nurutin orang-orang nggak akan selesai. Orang-orang itu serakah seperti itu. Mereka ini memang mintanya uang cepat, uang instan. Ya caranya dengan seperti ini, kamu cuma dimanfaatkan. Mbok kamu mikir ini nanti ada hukumannya di akhirat. Tapi mungkin waktu itu Alex sendiri ini juga nggak berpikir yang panjang. Jadi dia menuruti keinginan orang-orang ini. Dia mengabaikan nasihat dari keluarganya. Terus suatu ketika ada seorang pengusaha. Yang pengusaha ini mungkin juga sudah mendengar cerita tentang Alex. Dia datang ke sana. Dia minta nomor yang benar-benar nomornya ini jos. Dia mau pasang taruhan itu yang besar. Supaya dia juga dapat uang yang besar. Kalau di total, seandainya dia dapat nomor tersebut, seandainya nomor ini tembus, dia akan dapat uang senilai 150 juta. Nah, pada waktu itu, jelangkung ini nggak mau masuk. Nggak tahu kenapa tiba-tiba jelangkung ini nggak mau masuk, ditunggulah oleh orang ini. Sampai sekitar jam 12 malam, barulah jelangkung ini bereaksi. Jelangkung yang tadinya ini tergeletak di lantai, terus tiba-tiba jelangkung ini berdiri. Langsung menuliskan nomor togel. Akhirnya semua yang ada di sana ini sempat kaget. Dan waktu itu nggak selesai sampai di sana, ada salah satu orang ini yang tiba-tiba kesurupan. Terus pada saat dia kesurupan, dia ngomong sesuatu. Kalau sampai nomor ini tembus, aku minta tebusan. Aku minta tebusan kepada kalian semua. Nah terus si pengusaha yang minta nomor togel ini tanya, minta tebusannya apa Mbak? Aku minta tolong bawakan kambing. Kambing ini harus dalam keadaan hamil, dan harus kambing kendit. Nah, artinya di situ, kambing kendit ini adalah kambing yang tengah-tengahnya itu ada warna semacam hitam. Jadi kayak kambing ini pakai kendit. Terus akhirnya si pengusaha ini menuruti. Iya Mbah, saya turuti Mbah. Ya wes, sana pergi. Akhirnya jelangkung ini pun terjatuh lagi. Nah, nggak lama kemudian, sang pengusaha ini pasang nomor togel. Dan nomornya itu tembus. Uangnya kalau di total, ini sekitar 150 juta. Dan ada cerita tersendiri yang dialami oleh pengusaha tersebut. Jadi ceritanya, ketika hari itu diumumkan di radio bahwa nomornya ini tembus, dia itu langsung sumringah. Tapi uang ini belum diambil.
Terus dia menuju ke kamar istrinya, dia mau menyampaikan hal ini ke istrinya. Pas tiba-tiba beliau ini masuk ke kamar istrinya, beliau melihat istrinya ini lagi terbaring di tempat tidur. Dan memang kondisi istrinya ini lagi hamil. Nah, yang aneh adalah ketika sang pengusaha ini masuk ke kamar istrinya, posisi istrinya itu terbaring, dan istrinya ini pakai semacam kendit. Nah, tiba-tiba sang pengusaha ini langsung berpikir, loh ini kok persis seperti yang dikatakan jelangkung tadi. Dia minta seekor kambing, yang kambing ini posisi hamil dan dia pakai kendit. Jangan-jangan ini cuma sanepan. Yang diminta jangan-jangan istriku. Akhirnya dia nggak berani ambil uang tersebut. Dia nggak berani. Sampai 2 hari kemudian, uang ini nggak diambil. Dan dia ini didatengin oleh salah satu temannya Alex. Karena Alex dan temannya ini tahu kalau nomor dari pengusaha ini tembus. Jadi Alex berpikir, ini nomornya tembus, kok kita nggak dapat bagian. Nah, disamperin lah oleh salah satu temannya Alex, menuju ke rumah pengusaha tersebut, ditanyalah ke pengusaha ini, Pak, Bapak ini nomornya tembus kan? Bapak dapat sekitar 150 juta, kok kami nggak dapat bagian? Terus sang pengusaha ini cerita, iya mas, saya memang dapat, memang totalnya segitu. Tapi ada cerita yang nggak masuk akal, saya nggak berani ambil uangnya. Lu kenapa? Lah ceritalah si pengusaha ini, bahwa dia melihat istrinya itu persis seperti yang dikatakan oleh jelangkung ini. Dalam posisi hamil dan dia pakai kendit. Jangan-jangan kalau uang tadi saya ambil, terus istri saya yang diminta. Saya nggak mau mas, saya nggak mau nerima balaknya. Nah setelah itu hal ini disampaikan ke Alex, Alex pun bisa memahami. Dan setelah kejadian itu, Alex ini masih menerima tamu-tamu yang aneh-aneh. Dan umumnya tamu-tamunya ini selalu minta nomor togel. Dan pada suatu ketika, pada saat itu Alex ini berusia sekitar 20 tahunan. Dia ini didatengin oleh beberapa tamu. Jadi satu rombongan ini berjumlah sekitar 5 orang. Dan orang-orang ini memang tampilannya aneh. Mereka datang ke rumah Alex itu nggak minta apapun. Mereka cuma bilang, mereka menjelaskan bahwa kamu harus stop melakukan seperti ini. Kalau enggak, ini akan menimpa kamu sendiri. Terus orang-orang ini pun pulang. Jadi menurut Alex, orang-orang ini misterius. Nggak ada satupun yang menemui tamu-tamu tersebut, termasuk keluarga Alex sendiri. Mereka ini belum sempat ngelihat tamunya Alex itu. Tapi yang terjadi keesokan harinya, setelah didatengin oleh tamu misterius ini, Alex itu badannya meriang, panas luar biasa, dan itu terjadi sampai berhari-hari. Terus sampai pada suatu ketika, pas Alex ini mau dibawa ke rumah sakit, Alex bilang ke keluarganya, sudah nggak usah dibawa ke rumah sakit. Ini mungkin pertanda aku disuruh berhenti untuk melakukan praktek ini. Akhirnya sejak saat itu, Alex ini sudah nggak mau lagi bermain-main dengan itu. Dia tinggalkan hal semacam ini, ya dia masih tetap berkomunikasi dengan 2 sosok gaibnya itu. Tapi ketika ada tamu yang datang minta tolong, meskipun mereka ini minta tolong hal yang baik, Alex ini nggak menuruti karena dia kapok. Jadi sejak didatangin oleh tamu-tamu misterius tadi, Alex ini sudah nggak mau lagi melakukan praktek semacam itu. Dan pada saat usia Om Alex ini 56 tahun, beliau mengembuskan nafas terakhirnya. Dan dari sinilah kemudian cerita ini dibagikan oleh Mas Puput Gembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.